Aku nggak mau dengan kiai ini bojone okeh. Loh, salahnya apa? Gus Miftah berapa? Baru satu. Tambah lagi nggak nunggu takdir. Wong istri saya bilang kok, Abah silakan menikah lagi, saya siap di madu asalkan Abah mau saya racun. Ngudar ya aku. Sing kurang ajar anakku Jumatan, pulang Jumatan saya tanya, Dek, kamu tadi mendengarkan khutbah Jumat? Enggak dengerin, Bah. Isinya tentang apa? Soal hormat dengan orang tua. Yang harus dihormati siapa, Dek? 1 ibu, 2 ibu, 3 ibu, 4 bapak. Anak saya tanya, bapak berapa, Dek? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Kono ngomong karo bundamu. Nyampe rumah istri saya sedang rajang-rajang terong. Anak saya matur, bun, kata Pak Kiai di masjid tadi itu bapak 1 ibunya 3. Kok saya enggak, bun? Apa jawaban istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1, bun. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3 caranya gimana, Dek? Ya dipotong-potong, bun. Kono ngomong ke bapakmu modar aku. Pergi ke salon biar tidak kelihatan on. Wih. Apalagi? Panitia nanti mau ada pengerahan dana ini. Oh, kamu naksir saya? Ya nanti aja, nanti saja. Ngantri. Ya dananya nanti. Kamu sih nafsu banget sama aku. Waktu, Gus, karena waktu. Jadi karena waktu juga takutnya tidak berjumpa lagi, Gus. Oh, ini mau penggalangan dana? Enggak, Gus, dari panitia. Wah, ngaji nembe mulai dua ini kondisi. Sebentar lagi, kamu duduk dulu. Arep ngaji dua duit. Tak rabi kapok kowe. Emangnya aku nolak? Mau kok ngamur kowe. Iki sapa? Jokowi teko meneh Jokowi iki. Bu, jangan on dong. Pulang dari Taiwan tambah cantik fisiknya, tambah bagus akhlaknya. Amin. Kan gitu. Masa arep pengajian dandane ayu, ya Allah, bikin jilbabnya diputer-puter. Itu bentuknya ada yang kayak pot bunga sak kembange kayak. Begitu di depan suami, ya Allah, daster tua bolong-bolong, ambune sambel terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotangi petel siji. 560 anggota DPR RI masuk surga. Akhirnya apa? Pak Nur protes. Hei malaikat, ini DPR bikinannya korupsi, maling duitnya rakyat, ngapa mlebu surga? Dijawab kalih malaikat, Pak Nur, cah wamit, cah kemit, sing sabar. Anggota DPR kuwi mlebu surga mung kunjungan kerja. Nggih napa mboten? Ning awakmu ora kena nesu karo anggota DPR kuwi wakil rakyat. Mila yen rakyate pengen sugih diwakili karo DPR. Pengen duwe omah apik diwakili DPR, pengen jalan-jalan ke luar negeri diwakili DPR, nyemplung neraka diwakili. Ora usah tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Shallu ala Nabi Muhammad. Ini hatinya sakit. Bagaimana supaya tidak sakit? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hei kalian semua, kata Rasulullah, banyaklah bertemu dengan para kiai dan ulama. Oi. Banyaklah bertemu dengan para kiai dan ulama. Ijabah. Oh, Taiwan susah. Banyaklah ketemu dengan para kiai, mila kon pengajian kon majuwe angel. Mbasan mangkat neng kebun binatang ndelok munyuke nyedak-nyedak.
Ndelok kiai ngadoh, ndelok munyuk nyedak. Luwih seneng karo kiai apa munyuk? Nyuk. Bu, ingat an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Nyawang raine kiai kuwi ngibadah. Sawangan please. Saya pernah pengajian di Doli, Sarkem Jogja, Sunan Kuning Semarang, Saritem Bandung. Apa laku langgana? Gayane. Saya bilang sama mbak-mbak PSK, melihat wajahnya kiai itu ibadah. Apa jawabannya mbak-mbak PSK? Ya Allah, nyawang wae ngibadah, ndak apa aku iso ngeloni. Langsung saya lari mendekat. Apa? Ya karepmu. Watune akeh. Watu kijing ya Allah. Niki pacare. Oh mboten. Niki lanang wedok niki pacaran ning kula yakin. Cah loro niki beda keyakinan. Sing lanang yakin gelem, sing wedok yakin ora gelem. Ini hatinya sakit. Negara Indonesia itu sedang sakit. Dene kita berada di sini kenapa? Karena negara kita itu sakit. Di dunia ini negara yang paling ideal itu mana? Arab Saudi. Kenapa? Negaranya kaya, rakyatnya kaya. Negara yang paling aneh itu Singapura. Negaranya miskin, rakyatnya sugih. Ning negara sing paling pekok kuwi Indonesia, negarane sugih, rakyate kere. Kuwi mila kudu didandani, kuwi uteke pejabatnya kudu didandani. Nggih napa mboten? Maka kita di sini dandani hati dengan ketemu para kiai. Tapi hari ini mohon maaf, banyak orang yang tidak suka dengan kiai. Tadi malam saya sampaikan, al ilmu bila saykhin fasaykhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Tapi ingat, salah milih guru mbahne setan. Maka saya bilang, guru yang paling terkenal itu bukan Yusuf Mansur, bukan A.A. Kim, bukan Jeffrey, tapi yang paling terkenal adalah Syekh Google. Syekh Google itu saingannya cuma satu, Al Mukarram YouTube. YouTube itu adiknya YouTube. Bakul Diwel Gunung Kidul. Ini rusak. Aku nggak mau dengan kiai ini bojone okeh. Loh, salahnya apa? Gus Miftah berapa? Baru 1. Tambah lagi nggak nunggu takdir. Wong istri saya bilang kok, Abah silahkan menikah lagi. Saya siap dimadu asalkan Abah mau saya racun. Mudar ya aku. Sing kurang ajar anakku Jumatan. Pulang Jumatan saya tanya, Dek, kamu tadi mendengarkan khutbah Jumat? Enggak dengerin, Mbah. Isinya tentang apa? Soal hormat dengan orang tua. Yang harus dihormati siapa, Dek? 1, ibu. 2, ibu. 3, ibu. 4, bapak. Anak saya tanya, Bapak berapa, Dek? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Kono ngomong karo bundamu.
Nyampe rumah istri saya sedang rajang-rajang terong. Anak saya matur, bun, kata Pak Kiai di masjid tadi itu bapak satu ibunya tiga, kok saya enggak, bun? Apa jawaban istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? Satu, bun. Kalau terong satu mau dimakan orang tiga, caranya gimana, dek? Ya dipotong-potong, bun. Kono ngomong ke bapakmu modar aku. Peng pisanen jarem je, peng telu. Jangan membenci. Saya dulu begitu Agim nikah lagi, beliau dibenci sama umat. Saya bilang sama beliau, beliau jawab, apa apa Gus? Gitu. Gak usah takut dengan pandangan manusia. Orang Indonesia itu aneh, yang halal dicaci maki, bahasan ngelonte, orang diapa-apa ke. Salahnya Agim apa? Gak ada salahnya. Kan beliau nyanyi, jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali, dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala, Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Pertanyaannya, ibu-ibu mau surga apa enggak? Maka bila suaminya tidak mau menikah lagi, caranya gimana? Gampang. Jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah, bila perlu pergi ke salon biar tidak kelihatan on. Wih. Apalagi? Oh, kamu naksir saya? Ya nanti aja, nanti saja. Ngantri. Ya dananya nanti. Kamu sih nafsu banget sama aku. Waktu Gus, karena waktu, jadi karena waktu juga takutnya tidak berjumpa lagi Gus. Oh, ini mau penggalangan dana? Enggak Gus, dari panitia. Wah, ngaji nembe mulai dua-dua ini kondisi. Sebentar lagi, kamu duduk dulu. Arep ngaji dua duit. Tak rabi kapok kowe. Emangnya aku nolak? Mau kok ngamur kowe. Iki sapa? Jokowi teko meneh Jokowi iki. Bu, jangan on dong. Pulang dari Taiwan tambah cantik fisiknya, tambah bagus akhlaknya. Amin. Kan gitu. Masa arep pengajian dandane ayu, ya Allah, bikin jilbabnya diputer-puter. Itu bentuknya ada yang kayak pot bunga sak kembangnya kayak. Begitu di depan suami, ya Allah, daster tua bolong-bolong, ambune sambel terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotangi petel siji. Sungguh terlalu. Oh, yang keren, ini ada orang Kebumen nggak di sini? Kebumen. Saya ular manten di Kebumen. Saya kasih tahu kamu. Apa Gus? Yang pertama, ciri wanita solehah itu adalah innadorta ilaiha sarrotka. Kalau disawang harus menyenangkan, dilihat harus menyenangkan. Tanya suamimu, paling suka kamu pakai baju seperti apa? Akhirnya benar, malam pertama suaminya ditanya, papa, gaweane tandur kok papa. Gua ya nih, papa, mama mau pergi, mama mau kemana? Mama mau tandur. Mama kok tandur. Tungkai meletek mama. Kalau papa mau kemana? Papa mau macul. Mama jangan keluar rumah. Kenapa papa? Di luar rumah panasnya ngendang-ngendang. Jijik. Suaminya ditanya, papa
Paling suka saya pakai baju apa? Bojone yo ndagel. Saya paling suka mamah pakai baju semrawang habis keramas. Adus keramas baju semrawang. Akhirnya apa yang terjadi? Subuh bojone rong tangi, adus keramas baju semrawang. Siang suaminya istirahat kantor, adus keramas baju semrawang. Malam suaminya pulang kantor, adus keramas baju semrawang. 3 bulan kemudian istrinya muntah-muntah. Suaminya seneng, yes bojoku meteng. Bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Jangan pernah membenci kiai gara-gara kiainya nikah lagi. Salah. Maka langkah pertama supaya hati kita ini tidak sakit, senanglah dengan orang-orang yang menyerukan agama Allah. Ingat, tombo atiku 5 perkarane, salah sijine napa? Wong kang soleh kumpulono. Sing dikumpuli wong soleh ora wong salah. Oi. Ingat, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Tadi jenengan bersolawat, ya Rasulullah, mbaknya di sini tadi sama MC ini nganggo blangkon atau koplak, kamu sapa kayak mau? Sambil goyang-goyang rotok mbanci titik. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Ya Allah, regane piro kuwi mau ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Cinta dengan Rasulullah, insya Allah besok semua yang hadir di surga bareng Rasulullah. Aminnya kurang kenceng, amin. Amin. Cinta dengan para ulama dan kiai, insya Allah besok di surga bareng kiai. Walaupun tidak punya keturunan kiai, saya doakan mudah-mudahan minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai kuwi luwih apik tinimbang kiai mambu. Di dunia senenge karo artis dangdut, sesuk ning akhirat mung kumpul karo artis dangdut. Oleh dangdutan, tapi tetap luwih seneng pengajian. Sing bener iki shollu ala Nabi Muhammad, ora asolole. Icik-icik mbahmu, icik-icik. Kayaknya kelopo icik-icik. Kuwi mesti biasanya ngicik-ngicik kuwi. Rupamu kaya kotak infak. Dangdutan ora apa-apa, tapi jangan sampai terlalu mencintai. Yen awakmu ning donya senengane mung karo trio macan, ayu ting ting, sesuk ning padang mahsyar kalian semua akan mendapatkan alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Ayo dijawab, shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Yang di belakang jawabnya belas gak asik. Shollu ala Nabi Muhammad. Ayo mulai. Yaudah deh, sebelum saya lanjutkan, tim Kodak Infak siap-siap maju ke sini. Mana Kepada orangnya? seluruh panitia penggalangan dana, monggo. Ini kata panitia, infaknya dibagi 2 kali, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama untuk Monggo sini, panitia penggalangan dana. yang kedua untuk masjid. Ayo cepetan bro, durasi bro. Kamu jangan dekat-dekat aku, nanti kamu naksir aku. Nanti diiringi sama barang keselamatan. Ya ayo maju sini. Iya. Kota infaknya di sini dulu. Siapa yang nyuruh ke sana? Kepada seluruh panitia Jejer dulu di penggalangan sini. dana, monggo. Tak kandani caranya golek duit. Ayo maju sini. Baris dulu. Baris dulu. Ya Nabi. Nanti dulu. Sing ngongkon sapa? Biar gerak Gus. Kiai ini neng kene kowe ngopo madhep rono? Jajar. Baris.
siap gerak. Jukit, maju dikit. Tak kandani, itu cepetan itu. Ono sahrintol gitu. Jujur dulu. Tak kandani, caranya golek duit kayak gie. Mengko kamu yang sabar. Artinya yang sabar apa? Sebelum dikasih kamu jangan pergi, ditunggu terus. Nanti kita tidak akan pakai sholawat. Pakai apa? Nanti bahasanya bareng-bareng sama Gus Miftah. La ilaha illallah ngerogoh kantong ke uwong. La ilaha illallah ngerogoh kantong ke. Jajal ini yang bengok dulu. La ilaha illallah. Coba 1, 2, 3. Abape ambune. Ayo mubeng, nanti bahasanya bareng-bareng seperti itu. La ilaha illallah ngerogoh kantong ke uang. Nanti tak kasih tahu, itu bukan mantranya Gus Miftah, itu dari wali. Dari wali, minimal wali murid ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ayo mubeng. La ilaha illallah ngerogoh kantong ke uang. La ilaha illallah ngerogoh kantong ke uang. La ilaha illallah. La ilaha illallah ngerogoh kantong ke uang. La ilaha illallah ngerogoh kantong ke uang. La ilaha illallah ngerogoh kantong ke uang. La ilaha illallah rogoh kantong ke uang. La ilaha La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wong urip ning ngalam donya iku ngono mong sedelo bodho asor apes inong awan bengi suloyong la ilang al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin ojo sira banget gonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lira-lire marang irong la ilang al malikul hakul
Sudah rampung apa belum? Sudah. Wis kono ndang minggat arep ngaji meneh. Iki ganti pasangan meneh bocah iki. Ya Allah, bocah kok irenge kaya ngono ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Langkah pertama supaya hatinya nggak sakit, tolong cintailah gurumu. Oi, ada nggak istilah mantan guru? Nggak ada. Kalau mantan pacar banyak bro, kekasih terindah. Tapi kalau mantan guru nggak ada. Abot nyandang duwe guru kuwi abot, tapi lebih berat lagi kalau kamu melupakan guru. Wadene kowe iso tekan Taiwan kene mergo mbiyen tau ngaji, tahu sekolah, mangan bangku sekolahan, mergo duwe ilmu iso mangkat ning Taiwan. Guru-guru ngajimu, guru-guru sekolahmu semuanya difatihai. Guruku matematika Al-Fatihah, guruku fikih Al-Fatihah, guruku Iqra Al-Fatihah. Ingat nggak dulu coba gurumu nuntun kamu ngaji gimana? Kalau sekarang Iqra, yang seusia saya ke atas itu dulu ngajinya tidak pakai Iqra, tapi pakai juz amma, namanya turutan. Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Ya bora, kelingan orang ngajine mbiyen kepiye? Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, tak fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahuku. Begitu ngaji dulu nggak ada listrik, adanya sentir. Minyaknya habis, Pak Kiai kirim surat ke wali santri. Nak, kasih bapakmu. Begitu dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Sot fathah, ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, mbayar ro. Bapaknya belum punya duit, bilang sama Pak Kiai, le, bapak belum punya duit, tolong suratnya dikasih Pak Kiai. Dibuka Pak Kiai, suratnya isinya apa? Sot fatkah so, ba fatkah ba, ro doma, ro fatkah ro, sobaro. Kiai ini mantan preman, rambutnya gondrong. Bapakmu kurang ajar, kon bayar malah Pak Kiai kon sabar. Pak Kiai kirim surat maning ning Pak Wali murid. Isinya apa? Mim fatkah ma, tak fatkah ta, mim domamu. Itu diingat. Maka dalam konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru itu merupakan sosok kedua yang harus kita hormati setelah orang tua kita. Ning nyatane Gus kula lak ngaji kok abot, lak Facebookan kok enteng. Bu, sebelum saya lanjutkan saya perlu mengingatkan. 15 tahun yang lalu HP itu bisanya cuman untuk SMS sama telepon tok. Yang pertama kali muncul tuh HP-nya Nokia, slogannya apa? Connecting the people. Nyambung, mendekatkan yang jauh. Tapi hari ini mohon maaf, HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ning kamar karo bojone, sing lanang SMS sopo, sing wedok SMS sopo. Iki HP-ne sopo muni ning kene iki. Iki. Ya HP-ne sopo? 9 miss call. Tak delok dari siapa? Selingkuhanmu yang, ya Allah. Ya Allah, teng mriku mawon. Lah nggih teng mriku. HP-ne cross gaya. Hei, halo. Boleh punya HP, tapi jangan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh apa? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, kebalik.
karo bojone kok ning kamar bareng, kudune lah ya kelon. Ada lagi jam 10 malam suaminya belum pulang, nulis status di Facebook, aku kedinginan nih. Halo, halo. Oh, langsung dipateni, suaranya wong lanang. Ya Allah. Masa begitu saya angkat jawabannya, halo beb. Ya Allah. Oh, wis tuwae beb. Ya Allah. Bebek Pak. Oh, derek on air. Di silent nggak ada suaranya, jadi kalau telepon nggak bunyi. Oh, HP lawas kok. Ya Allah, ada orang pengajian di sini kok HP-nya bunyi, subhanallah. Di situ kadang saya merasa sedih, ya Allah. Sekarang kan fungsi HP banyak. Kalau dulu cuma SMS, kemudian muncul lagi memes. Setelah itu ada Facebook, BlackBerry, Black Rubok, Black Bakmi. Apalagi Twitter, Line, pet, repeat, ngepet. Aku yang duwe kabeh. Tapi ingat dong, jangan mengumbar aib di HP. Oi. Baru telepon di rumah suaminya, dengar kabar suaminya selingkuh, langsung nulis di status Facebook, awas mulih tak ketok manukmu. Loh, apa kuwi? Itu kan namanya ngumbar aib. Apalagi sekarang penyakitnya para mereka yang bekerja di luar negeri. Wah, apa dub smash, direkam video lebokke Facebook. Wah. Aku ning kene adoh karo bojo lanang ora apa-apa iki iso ngeloni bojone wong liya ya. Lah kaya ngono diumbari kok nonton sapa? Bu. Hati-hati dengan HP ya. Pengajian status BlackBerry, traweh Facebook, tadarus pet. Kalau semuanya ditulis, pertanyaannya, malaikat mau nulis apa? Sekarang malaikat sudah banyak yang nganggur. Malaikat Israel pencabut nyawa, kalah sama Demasif, cinta itu membunuhku. Malah ditulis. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa Gus? Kalau pengajian kok rasanya abot lah, Facebookan rasanya semangat. Ingat, satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pagi-pagi beliau berjalan ketemu karo setan. Setane nggawa 3 perkara, 1 awu, 2 paku, 3 kemul. Kanjeng Nabi bertanya, setan itu untuk apa? Dijawab sama MC-nya tadi. Sama setannya kok MC-nya. Apa jawaban setan? Kanjeng Nabi, saya membawa selimut. Selimut ini akan saya sebar ketika orang mendengarkan adzan subuh. Bagaimana mereka dengar adzan subuh tapi nggak mau bangun karena tidurnya rasane anget. Hati-hati ki setan nih. Weh, ada nggak yang seperti itu? Banyak. Krungu adzan rasane susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan meneh. Hati-hati. Saya pengajian di Surabaya, naik taksi pas adzan ngasar, krungu adzan supire misuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dancuk adzan meneh. Krungu adzan dancuk iki piye ta iki aku? Hati-hati, selimut setan itu berbahaya, apalagi selimut tetangga. Ya Allah.
Yang kedua, setan, kenapa kamu membawa paku? Dijawab sama setan, paku ini akan saya sebar di bokongnya orang ngaji. Bagaimana orang ngaji rasanya bokongnya panas, duduknya nggak nyaman, pengen cepet-cepet pergi. Maka yang sudah keluar tuh bokongnya ono setane kuwi. Maka coba dilihat, ayo bokongnya panas, ayo metuwo, berarti bokongmu kebak setan. Makanya coba dilihat yang duduk ini. Tadi pertama kali datang Pak, itu silo. Suwe-suwe tahiyat akhir. Iya. Begitu terakhir. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Orang rumangsani tungkai meletek-meletek. Ya Allah. Ini yang selonjor saya tahu mesti kena penyakit asam urat. Ada yang kena penyakit asam urat? Tak tambani sekarang. Nanti pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gampang. Gulone diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Mari. Kita coba iki tahiyat akhir. Iya. Itu loh. Masih kayak, tanganmu ngene ngopo? Jangan-jangan kamu flu burung. Yang ketiga apa? Setan membawa awu. Ditanya sama Rasul, setan, awune dinggo apa? Ajeng kula sebarke di matanya orang yang ngaji. Bagaimana orang ngaji itu matanya ngantuk, rasanya sepet pahit. Maka ingat, yang meripatmu wis ngene-ngene kuwi setan, bro. Ingat tak kandhani, kowe turu aku ora apa-apa, sing penting awakmu teko. Tapi ingat, kata Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Berarti awakmu pengajian karo wiwamit hari ini kok rasanya ngantuk terus, berarti pengen cepet-cepet mati. Tak kandhani, saayu-ayune wong lak ngantuk ketok elek. Sak bagus-baguse wong lak ngantuk ketok elek. Lah wong bagus wae ngantuk elek, apa meneh MC-ne ngantuk. Wis ireng ngantukan. Neng dibocahke mau. Yo wis ben ra ngantuk tak tembangke. Oh tambah ngantuk. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan. Gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene doble. Maka hari ini akan saya sampaikan sesuai pesanan panitia. Kita akan berbicara soal hati. Mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Muga-muga kabeh sing rawuh atine waras. Amin. Ning Taiwan waras, mulih waras. Amin. Fisike waras, atine waras. Amin. Dompete waras, rekeninge waras. Amin. Yang mau menunggu sampai akhir pengajian selesai, saya doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan kehidupan yang istiqomah. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin. Dikaruniai keluarga yang sakinah. Amin. Keturunan yang soleh solehah. Amin. Rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Mobil mewah. Amin. Omah megah. Amin. Bojo sing hoha-hoha. Bisa segera pergi haji ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya rabbal Kembali alamin. kepada Allah dengan jalan husnul khotimah. Amin. Engkang tidak mriki atine susah mugi kundur sami bunga. Amin. Engkang tidak mriki awake gerah mugi kundur sami waras. Amin. Yang berangkat ke sini hutangnya banyak, mudah-mudahan pulang bisa lunas. Amin ya Allah. Sing bayar sapa? Senajan torong iso bayar tak dongake muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Ojo. Shallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim Coba alaihi. diperhatikan. Gus Miftah mau ngomong soal hati sesuai dengan tema. Jadi begini, dalam kitab Al-Munqidu Minad Dolal, iki lak wong NU biasanya ngerti. Tapi Gus Miftah ini orang NU yang sudah terbiasa tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Maka kalau pengajian di pondok saya itu yang datang Pak Amin Rais, sama saya dengan Pak Amin Rais. Beliau prof, saya juga prof. Pak Amin Rais profesor, saya provokator. Jadi saya sering diskusi Pak, orang-orang NU tak kasih tahu. Saya dulu asli orang NU tapi tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Sama Muhammadiyah saya dikasih gelar, dikasih jabatan apa? James Bond. Apa itu James Bond? Jaga masjid dan kebon. Jadi gaweane nyapu, ngepel, resik-resik masjid. Nganti rupaku kaya tai. Tenan. 5 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Soalnya Muhammadiyah belas rata wono selametan. Kuru. Muhammadiyah rata wono selametan. Lawang gaweane gugah-gugah sahur wae ra diwenehi sahur. Bapak Ibu ingkang dereng sahur kula aturi enggal-enggal sahur. Ya ora diteri sahur. Akhirnya bengok-bengoknya saya ganti, Bapak Ibu saya belum sahur. 5 tahun loh Pak. Begitu saya sekarang kembali di pondoknya orang NU, saya langsung gemuk. Berat badan saya langsung 100 kilo. Kenapa saya gemuk? Karena satu, saya orang NU, yang kedua susune cocok. Subhanallah. Melu wong NU iki lak kepenak to, titik-titik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Genduren mangan. Ruwan mangan. Istighosahan mangan. Pengajian mangan. Mujahadahan mangan. Sholawatan mangan. Ana wong lara kon ndongake mangan. Ndelalah sing lara mati mangan meneh. 7 dina nganti rupane kaya besek kabeh. Halo bro, subhanallah. Mau foto? Ayo foto. Ya. Kayak ana wong meteng kayak sesuk babaran mangan. Saya teruskan, hati ini menurut kitab Al-Munqidu Minad Dolal itu punya ruangan, namanya ruangan hati. Hati itu punya jendela. Jendela hati itu ada 2. Yang satu jendelanya malaikat, yang satu jendelanya setan. Menungso api yang dileboni malaikat, manusia jelek kalau dimasuki setan. Pertanyaannya, kira-kira atimu kuwi dileboni setan apa malaikat? Setan apa malaikat? Seneng pengajian apa dangdutan? Tony Boster waton munindo bose banter. Ingat, hati itu bisa dimasuki malaikat, bisa dimasuki setan. Tak kandhani le, kuwi rungokno. Sing ngarep rupane kaya Michael Jackson iki lho. Ya Allah, bathuke ombone, ya Allah. Pasti dia ikut organisasi Perbakin, Persatuan Baduk Kinclong. Dirimu dari mana? Temanggung. Ya Allah, pantesan ambune kaya mbako. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, coba dipegang hatinya. Kapan setan itu masuk? Begitu Anda punya niat berbuat jelek, setan itu langsung masuk.
nembe niat mawon, awas sesuk mulih bojoku tak antemi. Baru niat, hatinya ini baunya busuk. Semakin kita busuk, setane semakin seneng. Sebaliknya, begitu kamu punya niat baik, engkau akrep sedekah sing akeh, hatinya langsung wangi. Begitu wangi, yang masuk setan apa malaikat? Malaikat. Kenapa? Karena malaikat paling suka dengan tempat-tempat yang wangi. Makanya kenapa kalau kita sholat disunahkan untuk pakai wangi-wangian supaya didekati oleh malaikat. Maka besok surga itu baunya wangi. Kamu besok masuk surga seperti malaikat. Maksudnya apa? Sudah tidak akan mens lagi, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Rumah itu ada, hati itu ada dua. Rumah hati itu diibaratkan seperti rumah. Rumah lahir itu rumah yang kita tempati. Rumah batin itu adalah hati. Saya sampaikan dari rumah lahir. Manusia itu satu dikasih fisik, dua dikasih akal, tiga dikasih hati. Fisik butuh asupan gizi. Apa? 4 sehat, 5 sempurna, 6 wareg. Makanya kalau pengajian pasti acaranya ada 2. 1 acara inti, nomor 2 acara untu. Makanya orang Jawa bilang ngamal yen orang ngemil ngomel. Cara wong Jawa Timuran ngaji yen orang nguntal ngantuk. Ning awakmu ngantuk mergo bar nguntal. Rumah hati ini juga butuh konsumsi. Konsumsinya apa? Dzikir. Akal butuh konsumsi. Konsumsinya apa? Ilmu. Maka orang itu harus imbang antara fisik, hati, dan akalnya. Ada orang yang ininya cerdas, hatinya jelek, ngapusi. Ada orang yang ininya bagus tapi akalnya jelek, gampang dihapusi. Tak kasih contoh. Ada orang yang pinter akalnya, hatinya jelek. Gus Miftah kemarin baru pulang haji. Saya doakan semua yang hadir bisa naik haji minimal umroh. Lah mau ngamin tok orang mangkat. Daftar. Saya semalam cerita sama teman-teman kalian, saya bilang apa? Di Magelang itu ada pengemis. Di makamnya Mbah Dalhar Waliullah bisa naik haji. Saya tanya, Anda bisa naik haji dari mana uangnya? Hasil ngemis saya tabung, Gus. Makanya semua yang hadir, kalau Anda pengen haji silahkan nabung. Ngemis please deh. Sing dideloki nabunge ora ngemise. Pengen haji apa enggak toh? Pengen umroh apa enggak toh? Ya Allah, betapa menyenangkannya di Mekah, di Madinah, gimana tidak? Sholat di Masjidil Haram sekali itu sama dengan di Taiwan sholat 100.000 kali. Jumatan di sana sekali sama dengan Jumatan di Taichung 100.000 kali. Makanya jenengan jangan heran kalau ada orang pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Soalnya tabungannya wis akeh. Yang lucu itu kemarin Mas, saya wukuf di Arafah bareng orang itu membawa tas isinya titipan doa dari Indonesia, sak tas kebak. Bingung ini kalau saya baca semua Gus, nanti saya nggak jadi berdoa sendiri padahal banyak banget. Apa jawaban saya? Gampang Mas, tasnya dibuka awak mundongo. Ya Allah, niki enten tiang ingkang nitip dongo mang waca dhewe rampung. Luweh. Lah pas haji, saya ketemu orang yang cerdas tapi hatinya jelek.
di depan Masjidil Haram ada tulisan mamnu'ut tadkhin mutlakon. Artinya apa? Dilarang merokok mutlak. Ini orang Madura ini. Ada orang Madura nggak di sini? Madura. Oh, itu Madura. Orang Madura itu tidak pernah bisa jadi tentara. Soalnya nggak bisa berhitung. Berhitung. Oh, satu. Gagal. Ngimami sholat juga payah. Ayo ngimami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bakal itu. Orang Madura ini apa, Mas? Dilarang merokok, dia merokok. Bul. Polisi datang. Haram. Pateni. Polisi ini minggat. Ngerokok maning. Datangi polisi lagi. Haram. Matikan. Begitu polisinya pergi, sampai yang ketiga kalinya dia ngerokok lagi. Akhirnya apa? Polisi yang tadi datang cuma 6 orang, datang 12 orang. Dia diangkat, dibawa ke kantor polisi. Di tengah perjalanan dia pinter, pura-pura jadi orang bisu. Karena kalau di Mekah itu orang bisu, orang buta, orang tuli nggak boleh ditangkap polisi. Begitu diangkat langsung dia langsung dilepas. Kuwi uteke pinter, atine bosok. Persis mbahmu persis ngawur kowe. Ada orang yang hatinya ini bagus tapi akalnya jelek. Rewangnya ibu saya di Lampung. Saya itu kan aslinya Ponorogo, lahir di Lampung, besar di Jogja. Jadi saya itu Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau MC-nya tadi itu Indo Bali. Apa itu ibune babu bapakne kuli. Walah kowe. Hitam manis subhanallah. Hilang manisnya tinggal hitamnya. Apa, Bu? Rewangnya ibu saya ini tidak bisa membaca dan menulis. Dapat surat cinta dari calon suaminya. Waduh, bingung. Tapi karena surat cinta akhirnya diciumi tok. Muah, muah, muah. Saya tanya, Mbak, itu apa ya? Surat cinta Gus dari calon suami saya. Isinya apa? Saya nggak tahu, nggak bisa baca. Akhirnya apa saya bilang? Gini aja, Mbak, suratmu tak wacani. Nanti Gus Miftah tahu, gampang supaya saya tidak tahu, saya membaca nanti telinganya Gus ditutupi. Lah dia tanya lagi, kalau Gus telinganya ditutup berarti nggak bisa mendengarkan. Ya nggak bisa kan, kamu tutup. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, tolong dibacakan. Akhirnya suratnya tak woco, kupingku ditutupi. Dia tanya, Gus dengar apa enggak? Ora. Kuwi mbake pekok sing maca petuk. Ini hati juga butuh konsumsi. Rumah zahir itu rumah yang kita tempati. Rumah batin itu adalah hati. Ingat, rumah zahir, rumah kamu tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau ada 3 hal. Berapa, Mas? 3 hal. Tolong dilihat jari saya, jangan akik saya, mesti bagus. Copot wae. Ilang mbahmu ora sida nggo meneh kok ilang. Apa yang terjadi? Rumah tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau ada 3 hal. Yang pertama, anak durhaka. Semua rumah kamu tidak akan pernah dimasuki oleh Allah dan malaikatnya kalau di dalamnya ada anak durhaka. Ini saya sampaikan, hati-hati. Ridallah fi ridal waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Kamu di sini barangkali yang susah, barangkali kamu belum mendapatkan ridho dari orang tuamu. Ingat kata Sayyidina Ali, itu ada ibu yang meteng itu. Namanya Bu siapa itu? Siapa? Sukarlan. Asung lekar ning dalan. Siapa namanya? Luwak. Oh, Wulan. Kemarin minta nama ya. Depannya Aryani, belakangnya Sari. Yaudah saya kasih nama Aryani Kumalasari. Kasih nama itu dipakai. Kalau MC-nya saya tahu namanya siapa.
Hirlan Darwis. Apa kuwi? Lahir ning dalan modar ya wis. MC-nya keren ya. Khusus MC-nya saya doakan panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati kowe urip dhewe. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Ali mengatakan apa? Kalau seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak bisa membayar kebaikan seorang ibu ketika melahirkan dia. Nah, tak kandani mumpung ana wong meteng. Wong meteng ki rekoso le 9 bulan 10 hari. Ketika gadis bobotnya 40 kilo begitu meteng, ya Allah melotrok kabeh. 40 kilo jadi 65 kilo, mundak selawe kilo. Melaku di sawangnya serah kepenak, ya Allah. Kayak turu miring ora kepenak, melumah kaya pelampung, mengkurep kaya timbangan, ya Allah. Ini nanti kita berbicara ridho orang tua ya. Yang di belakang coba, begitu 9 bulan 10 hari kelosong lahir ke buka siji langsung gawa ning puskesmas tumpake motor bapakmu. Ngono ki ana sing kemayu, mbak-mbake ana sing kemayu. Wow, aku terkenyut. Begitu nyampe puskesmas, ya Allah, nutup meneh. Loh, ada nggak Bu seperti itu? Banyak. Gawa mulih meneh, tekan ngomah buka meneh. Gawa meneh, ora sida. Begitu nyampe rumah sakit dinteni buka loro, buka telu, buka papat, nganti buka 20, 10. Teneh ombo banget, wow. Begitu ibu ngeden, jajal wong arepe nglair iki kadang-kadang ngeden subuh nganti maghrib urung metu. Bayangkan awake dhewe iki ngeden ngising, ya Allah, sak jame kaya suwek. Ini 1 hari ngeden, nganti rupane elek banget. Maka begitu seorang ibu itu melahirkan taruhannya 2. Kalau anaknya mati, besok akan gondol bapak ibunya ke surga. Kalau ibunya mati, masuk surga tanpa hisab. Akhirnya apa? Begitu lahir berwol, ya Allah, dalane buka ombo banget, kaya lapangan bal-balan. Ya Allah, apakah sakitnya ibu sudah berhenti? Belum. Begitu seneng anaknya digendong, dokternya datang, Bu, dondomi dulu. Saya tanya sama dokter, didondomi itu pakai pati rasa enggak, pakai obat bius enggak Gus, lawaran. Ceplus aduh. Begitu hampir selesai, suaminya mendekati dokter. Pak dokter, badhe matur, apa meneh? Ampun, rapet ndak kula ora kebagian. Rumah tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anak durhaka. Leta kandani, kenapa anak harus hormat dengan orang tua? Wong tua iso gawe anak ora iso gawe wong tua. Kuwi rungokno kupingmu. Ku kadang-kadang mulai saka Taiwan pas bodoh. Ibune digwenehi kaleng biskuit, ternyata palsu. Isine peyek.
ibune diamplopi 50.000 mudik, anake papat digawa kabeh, putune digawa kabeh. Begitu mulih putune nyangoni 50 meneh. Ya Allah, tombok mbokmu iki mudik apa maling? Beras setengah kintal digawa, rengginan sak bleke digawa. Rumahmu tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anak durhaka. Ini rumah dohir nggih. Yang nomor 2, rumah tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anjing, kire, asu. Oh kurang fasih. Tapi saya itu bingung, tetangga saya itu kan orang Nasrani semua, semuanya melihara anjing. Jadi kalau sampean besok pulang ke Indonesia, datang ke pondok saya, sebelum ketemu saya mesti ketemu asu. Jadi ngene su, kok ngene su. Nah, gitu. Satu ketika malaikat Jibril di depan rumahnya Rasulullah, mau masuk gak mau. Jibril masuk, Jibril masuk lah. Kenapa Jibril? Karena di dalam rumahmu ada anjing. Akhirnya apa, dicari ternyata benar, di bawah tempat tidurnya Rasulullah ada anjingnya, tetangga masuk. Maka rumah tidak akan pernah